Caleg. Ada apa ya kata yang tepat untuk caleg? Muka dua. Ya, mungkin itu kata yang tepat untuk caleg kali ya. Maaf, kami nggak bilang semua caleg kayak gitu ya. Tapi 80% caleg semuanya muka dua dan nggak bener. Jarang banget ada caleg yang mikirin rakyat jika udah kepilih. Cuma kuar-kuar doang di awal. Ujung-ujungnya mah duit buat diri sendiri. Segala upaya caleg lakukan buat bisa ambil simpati rakyat. Berbagai hal viral pun dikait-kaitkan dengan mereka, termasuk sepak bola. Usai Indonesia sabet emas di SEA Games, sejumlah caleg berlomba-lomba pasang stiker ucapan selamat pada timnas dengan foto mereka. Ketahuan banget niat liciknya. Termasuk si rambut putih tuh, pansos mulu di sosmed tiap timnas main. Padahal jika kita amati, para caleg ini kemana pada saat Piala Dunia dibatalkan? Kalian yang gembor-gembor demi konstitusi, tolak Israel. Lah, kok cuma sepak bola doang yang ditolak? Sekarang Indonesia rebut emas di SEA Games. Ramai-ramai deh bilang, kami bangga pada kalian. Pret! Di mana rasa kemanusiaan kalian saat mimpi anak bangsa yang ingin main di Piala Dunia dibunuh oleh politik yang kalian junjung? Ya emang hak tiap individu buat milih siapapun, tapi faktanya orang yang mati-matian mendukung caleg adalah orang terbodoh di dunia. Kenapa kami bilang bodoh? Dia mendukung caleg. Kalau caleg dukungannya menang, apa dia yang kaya? Kan enggak. Tetap calegnya yang kaya dong. Dia mah tetap aja kayak gitu. Kan bodoh. Nah sekarang terbukti kan siapa yang layak disebut pengharum nama bangsa? Sepak bola atau politik? Oke, ofisial Thailand yang terlibat keributan di final SEA Games akhirnya minta maaf pada Sumarji. Tapi ada satu hal yang aneh nih. Kok cuma sama Sumarji sih minta maafnya? Padahal kan bukan cuma Sumarji yang dipukul. Ofisial timnas pun ada juga yang dipukul dan ditendang sampai pingsan. Tapi nggak minta maaf ke ofisial timnas Indonesia yang lain tuh. Apa lantaran baru tahu kalau Sumarji ini polisi? Jiper kan lu pas lu tahu dia polisi. Tapi jangan kira ini udah selesai ya. Sumarji emang bilang memaafkan, tapi proses mah jalan terus cuy. Pihak FA Thailand langsung bikin pernyataan resmi dengan ucapan permohonan maaf pada Indonesia. Nah itu ucapan maafnya ya, baca sendiri ya. Thailand bilang akan mengusut tuntas para pelaku kerusuhan, khususnya di pihak Thailand, dan akan menghukum para tersangkanya. Panik kan lu? Panik gak? Panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Ya panik lah, masa enggak? Thailand akan jadi tuan rumah SEA Games selanjutnya, yang artinya jika Indonesia membawa masalah ini ke AFC dan FIFA, habislah Thailand. Ada beberapa kesalahan Thailand yang bisa saja membuat Thailand ini dihukum. Yang pertama, provokasi dengan masuk ke area bench lawan. Dalam aturan FIFA, pelanggaran seperti ini harusnya tim yang sedang bertanding langsung didiskualifikasi dalam pertandingan. Yang kedua, kekerasan yang menimbulkan korban. Dalam aturan FIFA, tindakan ini hukumannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan apapun dalam sepak bola selama 1 tahun atau lebih. Nah sekarang terserah PSSI mau lanjut apa enggak nih kasusnya. Soalnya FIFA angkat tangan nih kalau nggak ada laporan. Toh SEA Games juga bukan agenda resmi FIFA kok. Kalau kata Indonesia lanjut, ya lanjut prosesnya, dan Thailand tentunya akan vakum dari sepak bola selama 1 tahun. Oke, kita tinggalkan hingar-bingar SEA Games yang udah kelar ya. Kita lanjut ke berita Liga Dagelan kita. Kenapa saya bilang masih Liga Dagelan? Ya iyalah, orang-orangnya masih itu-itu aja kok. Katanya revolusi, tapi kok nggak berubah sih orang-orangnya? Kan dagelan namanya. Dari Persib Bandung, menurut sumber informan kami di Persib, memang membenarkan jika bos Persib Teddy Cahyono tengah lakukan negosiasi dengan seseorang di saat di Kamboja. Namun informan kami ini belum tahu identitas pemain tersebut, apakah itu pemain timnas Indonesia atau justru pemain asing. Jika pemain timnas, siapa ya? Memang di timnas Indonesia di Kamboja itu ada beberapa pemain timnas yang kontraknya akan habis atau mungkin bahkan sudah habis.
seperti Ramadan Sananta yang sudah habis kontraknya sejak 31 Maret lalu di PSM ya. Tapi nggak mungkin kalau Sananta. Pasalnya Sananta pasti nggak mau cuma jadi cadangan doang. Dirinya maunya jadi pilihan utama. Sementara di Persib sulit dapat tempat utama. Dan juga Sananta ini lebih santer atau lebih diisukan akan ke Persis Solo. Yang kedua yang akan habis kontraknya adalah Titan Agung dari Bayangkara FC yang kontraknya akan habis 31 Mei 2023. Kemudian ada Fajar Fatur Rahman dari Borneo FC yang kontraknya akan habis di bulan Desember 2023. Ya cuma itu, selebihnya yang lain ya kontraknya masih panjang semua. Apa mungkin Teddy Cahyono ini nego sama pemain asing di Kamboja? Tapi siapa? Ya udahlah, kita tunggu aja sampai bos Teddy ini pulang dari Kamboja. Tapi kira-kira menurut kalian nih kalau pemain timnas siapa ya? Di sisi lain, PSS Sleman kabarnya kembali ajukan tawaran pada Persib soal Ezra Walian. Kontrak Ezra masih tersisa 1 tahun lagi di Persib, tapi kabarnya PSS ajukan pinjaman pada Persib. Tapi belum direspon oleh Persib lantaran tunggu Luis Milla pulang dari Spanyol. Nah, jika Ezra jadi dilepas oleh Persib, nama Irfan Jaya kabarnya santer diisukan akan merapat ke Persib. Hal ini lantaran keinginan Luis Milla yang ingin memboyong mantan anak asuhnya di timnas dulu. Eits, nggak usah tanya Osvaldo Hai ya. Osvaldo udah jelas ke Bali United. Meskipun ada yang merumorkan Osvaldo ke Persib, tapi kami bilang fix ini cuma rumor. Osvaldo tetap ke Bali United. PSIS Semarang memperkenalkan rekrutan baru. Ia adalah kiper Saiful Samsudin dari Dewa United. Ini di luar dugaan, pasalnya Saiful awalnya diisukan akan ke Bali United, tapi ternyata justru ke PSIS Semarang. Saiful akan bersaing dengan Adi Satrio untuk jadi pilihan utama di PSIS. Tapi kesempatan Saiful untuk tampil reguler terbuka lebar. Pasalnya Adi Satrio akan sering absen dipanggil timnas. Miftah Anwarsani, pemain kelahiran Bandung 27 tahun lalu ini sebenarnya pemain bagus loh. Terbukti dia pernah main di luar negeri, tapi kenapa sekarang seperti jadi pemain buangan sih? Setelah resmi dilepas oleh Dewa United, Miftah mondar-mandir trial di berbagai klub seperti PSS Sleman, Persebaya, Persija, dan yang terbaru Miftah terpantau tengah ikut trial di Persikabo. Nah loh, ini konsepnya gimana ya? Dia gagal trial di klub-klub sebelumnya atau memang Miftah ini lagi milih-milih klub sih? Gimana guys? Persik Kediri dikabarkan resmi mendapatkan wonderkid Persebaya M. Supriyadi. Persik Kediri memposting jersey timnas putih yang sempat mengharumkan nama Supriyadi di kancah sepak bola tanah air. Ya udah ketebak dong, itu kan jersinya Supri. Sekarang kok adminnya Persik ini mirip-mirip admin Persib sih? Kode-kodean mulu. Dari PSM Makassar, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mengaku tak masalah jika Ramadan Sananta akan hengkang musim depan. Pasalnya menurut Tavares, perpindahan pemain itu sudah biasa. Sananta yang kabarnya sudah semakin dekat dengan Persis Solo membuat PSM kabarnya akan mendatangkan M. Ridwan dari Persik Kediri. Banyak yang meragukan Ridwan akan sebagus Sananta di PSM. Tapi jangan salah, Sananta di Persikabo bukan apa-apa. Tapi ketika dilatih oleh Tavares, Sananta jadi mengerikan. Akankah ini terulang pada Ridwan? Dewa United kabarnya mengincar bek tengah PSM Makassar Agung Manan. Agung diproyeksikan menggantikan posisi M. Zainuri yang kabarnya akan hengkang. Meskipun belum tahu ya kemana, apakah ke Persib atau Persela Lamongan. Agung Manan diproyeksikan akan jadi tandem baru Risto Mristevski di Dewa United. Borneo FC nampaknya harus segera memperpanjang kontrak 3 pemain mudanya yang bersinar di SEA Games, yakni Fajar Fatur Rahman, Muhammad Taufani, dan Komang Teguh. 3 pemain muda ini jadi incaran sejumlah klub. Fajar diincar Persija Jakarta untuk menggantikan Osvaldo Hai, sementara Taufani diincar oleh Arema FC dan Komang Teguh diincar oleh Dewa United.
Dan tentu saja yang paling rawan adalah Fajar Faturrahman yang kontraknya akan habis di 31 Desember ini. Sementara Taufani dan Komang amanlah lantaran kontraknya masih panjang hingga 2024 dan 2025.